So guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang 3 alasan kenapa perempuan harus punya lebih dari satu income. Dan sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk aku bikin video apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung lanjut aja. Alasan yang pertama adalah untuk keamanan finansial. Ini adalah alasan yang paling utama. Keamanan finansial dalam artian ketika kamu kehilangan satu pekerjaan, artinya kamu masih punya 2 pegangan lain. Dan ini bakal bikin kamu lebih aman. Sehingga ketika kamu kehilangan satu income atau misalnya kamu di PHK atau dipecat dari pekerjaan utama, kamu masih punya sumber penghasilan lain seperti bisnis atau freelance atau berbagai hal lainnya. Jadi kenapa kamu nggak boleh punya satu? Ketika kamu kehilangan satu, artinya kamu harus mulai lagi dari nol, bener-bener dari nol lagi, harus nyari lagi, harus kesana kesini lagi. Tapi ketika kamu punya lebih dari satu, misalnya kamu punya 2 atau 3 sumber income, artinya ketika satu pergi, kamu tidak akan merasa risau, resah, dan gelisah. Dan ketika kamu tidak merasakan risau, resah, dan gelisah, artinya kamu akan tetap bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang lebih tenang. Yang kedua adalah ketika kamu punya sumber income lebih dari satu, artinya kamu dalam proses untuk mempercepat mendapatkan goals kamu. Kamu misalnya punya satu income aja, dan itu pun gaji tetap, dan itu pun di bawah UMR, misalnya anggaplah UMR Kota Malang, dan kamu punya beberapa kebutuhan yang harus kamu biayai setiap bulannya, dan ketika kamu hanya bersandar pada satu income aja, artinya kamu tidak akan pernah bisa menabung, tidak akan pernah investasi, dan juga tidak akan pernah memiliki aset apapun dalam hidup kamu. Nah, ketika kamu punya lebih dari satu, artinya kamu bisa mulai untuk memanage uang kamu untuk ditabung, untuk diinvest, atau untuk membeli barang-barang yang bisa menjadi bahan investasi di masa depan. Yang terakhir adalah semisal kamu punya lebih dari 3 income, artinya kamu punya kontrol penuh untuk hidup kamu. Jadi semisal ya guys, semisal kamu udah punya income di luar gaji tetap, di kantor kamu misalnya oleh bos kamu direndahkan, dihina, dan kayak misalnya ditekan dengan secara berlebihan, artinya kamu punya opsi, kamu punya pilihan untuk tetap stay di kantor itu atau meninggalkan kantor itu, karena kamu punya power di luar kantor itu, kamu punya penghasilan di luar kantor itu. Tapi coba sekarang bayangkan kalau semisal kamu nggak punya penghasilan di luar kantor atau nggak punya income lebih misalnya, dan nggak punya pegangan, kamu misalnya di kantor dengan ditekan seperti seorang tidak manusiawi, dijelekin, direndahkan di kantor, dan kamu tidak punya pegangan di luar, dan kamu tidak punya penghasilan lain selain di kantor, artinya kamu akan tetap di situ. Kamu harus mau nggak mau tetap di situ karena kamu butuh. Kalau kamu keluar, kamu mulai lagi dari nol, kamu akan lebih hancur lagi. Oleh karena itu, kenapa perempuan harus punya lebih dari 3 income? Di situasi-situasi seperti itu, perempuan pasti akan memilih bertahan dan tidak akan meninggalkan tempatnya. Karena nggak punya lagi nih, nggak tahu harus kemana, nggak punya income. Semisal aja, nggak harus misalnya nih, ini kita ngomong semisal kamu punya penghasilan selain di kantor, misal kamu masih dikasih uang jajan sama orang tua di luar kantor, dan atau misalnya kamu masih dapat jatah dari suami, atau misalnya kamu masih dapat uang jajan, nggak harus kamu freelance, tapi kamu punya uang tambahan dari selain gaji kantor kamu. Ketika di kantor kamu direndahkan, ditekan, dan seakan tidak dimanusiakan, kamu punya pilihan untuk keluar karena kamu masih punya pegangan dan merasa bahwa kamu bisa mendapatkan uang selain di kantor itu. Di sini aku bukan bilang bahwa uang itu segalanya, bukan. Aku bilang adalah ketika kamu punya uang dan pegangan lebih, kamu kamu akan punya pilihan lebih untuk
mengontrol hidup kamu sendiri tanpa harus bergantung kepada satu hal tadi. Semisal pun kamu dalam suatu hubungan, misal kamu dalam suatu hubungan, anggaplah pacaran, kita tidak akan menyebutkan suami istri ya, anggaplah pacaran. Selama pacaran, pacar kamu toksik, mukulin kamu, terus habis itu kayak ngerendahin kamu, terus memaki-maki kamu, tapi kamunya sendiri nggak punya penghasilan karena selama ini hidup kamu ditanggung oleh pacar kamu dibayarin kosannya, kamu dibayarin kontrakannya, kamu dibeliin motor, kamu dikasih uang jajan. Selama ini hidup kamu bergantung sama pacar kamu, artinya ketika dia ngapa-ngapain kamu, ya kamu juga harus terima, mau dikasarin, mau dimaki, mau mungkin auzubillah mungkin diselingkuhin juga. Tapi ketika kamu punya power, kamu punya uang sendiri, kamu tidak dinafkahi oleh laki-laki yang menyiksa kamu setiap hari, dan kamu merasa bahwa oke, kamu bisa memilih sekarang kamu tetap stay sama orang yang udah nyiksa kamu tiap hari, yang udah maki kamu tiap hari, atau pergi karena kamu di luar tanpa dia kamu pun bisa hidup dengan aman dan baik gitu loh. Tapi ketika kamu bergantung sama dia, ya kamu akan tetap stay karena kamu nggak tahu harus kemana. That's the simple. That's simple. Ya, itu. Di video kali ini aku nggak bilang bahwa kenapa sih ngotot banget untuk harus uang. Guys, aku pernah ada di posisi dimana aku dalam kondisi tertekan dan kayak mau pergi tuh nggak punya uang, beneran. Mau ninggalin tempat itu tuh aku kayak beneran nggak punya pegangan dan nggak punya uang. Setiap hari aku harus di situ dan aku harus menunggu uang itu datang dari orang yang udah kayak memberikan tekanan. Nah sekarang ketika aku udah punya misalnya income di luar itu, income selain itu, aku punya pilihan untuk tetap stay di situ atau untuk pergi, karena di luar ini aku juga bisa mendapatkan apa yang aku bisa dapatkan di sini gitulah, tanpa harus merasa ditekan, tanpa harus merasa direndahkan, atau tanpa harus merasa tidak dimanusiakan. So ketika kita punya power, punya pegangan lebih selain satu hal, ingat ya, satu hal, kita membicarakan tentang income dan pegangan ya. Jadi ketika kita punya satu, kita akan bergantung pada satu hal itu. Tapi ketika kita punya beberapa, maka kita juga akan punya pilihan untuk tetap lanjut atau mau berhenti, tetap stay atau pergi gitu loh. Jadi kita tidak stay karena kita butuh dan juga tertekan, tapi kita mau. Kalau ketika kita stay, kita mau, artinya itulah. So guys, thank you banget udah nontonin video aku. Sorry banget agak belepotan, ini masih pagi banget aku bikin kontennya. Thank you banget udah nonton video aku. Kalian bisa komen di bawah kesulitan apa yang pernah kalian rasakan selama kalian gak pegang uang selama ini. Dan don't forget to subscribe, like, dan komen. Bye bye.